Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Coba deh kalian pikir sejenak, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa ada orang yang punya mata coklat, tapi kakaknya bermata biru? Atau kenapa rambut kita bisa ikal seperti ibu, sementara adik kita rambutnya lurus seperti ayah? Nah, hal-hal unik seperti ini sebenarnya bisa dijelaskan lewat ilmu genetika. Genetika adalah cabang dari biologi yang mempelajari bagaimana sifat atau ciri fisik dan biologis yang diwariskan dari orang tua ke anak. Misalnya warna mata, bentuk hidung, golongan darah, hingga potensi mewarisi penyakit tertentu. Ilmu tidak hanya dipelajari oleh dokter atau ilmuwan, tetapi juga penting buat kita semua agar lebih memahami diri kita sendiri dan keluarga. Misalnya begini, ada seseorang anak yang mempunyai bakat bermain musik, tetapi tidak pernah ikut les. Ternyata bakat itu diwarisi dari kakeknya yang dulunya pemain piano. Di sisi lain, ada juga orang yang harus lebih berhati-hati karena keluarganya memiliki riwayat penyakit jantung. Dengan memahami genetika, kita bisa mengenali potensi dan resiko seperti itu sejak awal. Sangat menarik kan? Tetapi bukan cuma soal warisan sifat saja, genetika juga punya peran besar dalam perkembangan teknologi dan kesehatan modern. Contohnya sekarang ada yang namanya tes DNA yang membantu mengungkapkan asal-usul nenek moyang kita atau mendeteksi penyakit sejak dini di dalam bidang pertanian. Ilmu yang digunakan untuk menciptakan tanaman unggulan yang tahan terhadap hama dan cuaca ekstrim. Lalu, kenapa kita perlu mempelajari ini di kampus ataupun di persekolahan? Karena genetika itu dasar penting dalam biologi dan membantu kita memahami bagaimana kehidupan itu bekerja, mulai dari sel terkecil hingga organisme yang kompleks seperti manusia. Dengan belajar genetika, kita jadi lebih peka terhadap keberagaman, menghargai perbedaan, dan tentu saja berpikir secara ilmiah dan kritis. Bayangkan jika suatu hari nanti kita bisa mengetahui resiko kesehatan kita hanya lewat satu tetes air liur, atau tahu bakat apa yang menonjol dari dalam diri kita hanya dengan memeriksa informasi genetik. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah ya, tetapi sebenarnya semua itu sedang menjadi kenyataan berbakat kemajuan ilmu genetika. Genetika bukan hanya tentang pewarisan sifat, tetapi juga merupakan kunci pemahaman terhadap bagaimana tubuh kita bekerja. Di dalam tubuh kita terdapat DNA, bahkan genetik yang menyimpan instruksi kehidupan. DNA ini tersusun dalam bentuk kromosom dan di dalamnya terdapat gen yang menentukan karakteristik kita, seperti warna kulit, golongan darah, hingga tinggi badan. Setiap manusia memiliki sekitar 20.000 hingga 25.000 gen. Dan meskipun kita semua manusia, ternyata perbedaan kecil pada susunan genetik inilah yang membuat kita unik. Bahkan anak kembar identik pun bisa memiliki sedikit perbedaan karena pengaruh lingkungan terhadap gen mereka. Nah, dengan belajar genetika, kita bisa memahami lebih dalam tentang konsep genotip, yaitu informasi genetik yang kita miliki, dan fenotip, yakni bagaimana gen itu muncul secara fisik itu kita bisa lihat.
Seperti yang kita ketahui, setiap makhluk hidup memiliki kemiripan ciri fisik dan sifat dengan induknya. Kita mungkin pernah mendengar komentar, "Wah, kamu mirip dengan ibumu, matanya sama-sama biru." Adanya kemiripan tadi merupakan hasil gabungan sifat dari kedua orang tua kita. Kira-kira bagaimana ya sifat orang tua diwariskan? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, di video kali ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat hukum Mendel. Yuk simak videonya. Adanya pewarisan sifat pada makhluk hidup sesuai dengan pola pewarisan yang pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya kacang ercis. Tanaman tersebut dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna. Karena peranannya dalam menemukan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup, Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaannya, Mendel menyilangkan dua jalur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kedua jalur murni yang digunakan sebagai induk tersebut dengan parental dan hasil persilangan atau keturunannya disebut filial. Persilangan induk galur murni dengan galur murni disebut P1 dan filialnya disebut F1, di mana sesama F1 disebut P2 dan filialnya disebut F2, dan seterusnya. Galur murni selalu bergenotip homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama, misalnya U besar, dan untuk sifat dominan, atau U kecil untuk sifat resesif. Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau alel genotip yang biasanya disimbolkan dengan huruf seperti U besar untuk homozigot dominan, U kecil untuk homozigot resesif, dan U besar untuk heterozigot. Sedangkan sifat yang dapat disebut dengan fenotip, misalnya bunga berwarna ungu dan putih. Selain istilah genotip dan fenotip, juga terdapat istilah lain dalam pewarisan sifat, seperti alel, merupakan pasangan gen dari dua kromosom homolog parental. Filial homozigot gen dengan pasangan alel yang sama, heterozigot gen dengan pasangan alel yang berbeda dominan. Sifat yang muncul atau menutupi sifat lain resesif sifat yang tertutup oleh sifat lain, dan intermediate merupakan sifat yang muncul dari persilangan kedua induk yang sama kuat. Setelah memahami istilah yang digunakan dalam percobaan Mendel, selanjutnya kita akan membahas hukum 1 Mendel. Hukum 1 Mendel. Dalam hukum satunya, Mendel melakukan persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid Mendel. Mendel menyimpulkan bahwa pada permukaan gamet, pasangan-pasangan gen alel saling berpisah-pisahan. Gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Kesimpulan tersebut dikenal dengan hukum pemisah gen alel atau hukum segresi. Hukum 1 Mendel ini terbagi menjadi dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Pertama, memenuhi hibrid dominan penuh merupakan persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat dengan salah satu induknya. Contohnya, Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar dengan kacang ercis berbiji keriput B kecil. Semua keturunan F1-nya berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesama kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan B besar. Kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil biji bulat B besar B kecil bulat berbiji keriput. Perbandingan genotip F2-nya 1 besar berbanding B2 besar B kecil banding 1 B kecil, dan perbandingan fenotipnya F2-nya 3 biji bulat berbanding 1 biji keriput. Jika kita menyilangkan induk dengan sifat biji bulat dengan induk biji keriput, maka akan menghasilkan F1 biji bulat, dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 3 kacang ercis bulat dan 1 kacang ercis biji keriput. Dengan perbandingan genotip V2-nya adalah 1B. Besaran
2B besar B kecil banding 1 B kecil, dan perbandingan fenotipnya F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Hukum segresi kedua adalah monohibrid intermediate. Dalam percobaan ini, sifat dominan tidak muncul secara penuh karena sifat sehingga fenotipnya adalah gabungan sifat kedua. Contohnya sifat intermediate terdapat pada bunga pukul 4. Mendel melakukan persilangan bunga pukul 4 berwarna merah M besar M kecil yang persilangannya menghasilkan F1 masing-masing gamit silangkan menghasilkan M besar bunga warna merah dan M kecil fenotipnya berwarna merah banding merah muda. Jika sesama F1 disilangkan, maka merah muda dan merah muda disilangkan M besar M kecil M besar, maka merah besar maka persilangan F2-nya adalah genotip 1 banding 2 banding 1, fenotipnya 1 banding 2 banding 1. Jika kita menyilangkan bunga dengan sifat induk berwarna merah dengan induk berwarna putih, maka akan menghasilkan F1 bunga berwarna merah muda. Dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 1 bunga berwarna merah, 2 bunga merah muda, dan 1 bunga warna merah putih. Dengan perbandingan genotipnya, F2-nya adalah 1 M besar banding 2 M besar, M kecil banding 1 M kecil, dan perbandingan fenotipnya 1 merah banding 2 merah banding 1 putih. Berikutnya adalah hukum 2 Mendel. Selain melakukan persilangan monohibrid, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara individu yang memiliki 2 sifat beda. Mendel menggunakan 2 sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu berdasarkan bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat warna kuning B besar K besar dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput warna hijau B kecil K kecil, maka semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning B besar K kecil. Setelah F1 B besar B kecil K kecil disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh rasio genotipnya F2-nya adalah 1 besar K besar 2 besar B besar K kecil 2 kecil besar K besar 4 B besar B kecil K besar K kecil 1 B besar K kecil 2 B besar B kecil K kecil 1 B kecil K besar 2 B kecil K besar K kecil 1 B kecil K kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau banding 3 keriput kuning banding 1 keriput. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan tentang hukum 1 Mendel. Bisa dipahami ya. Dalam percobaan Mendel terdapat beberapa jenis perkawinan, yaitu perkawinan resiprok merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan untuk membuktikan bahwa induk jantan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Perkawinan balik, perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya untuk mencari genotip induk perkawinan uji silang, yaitu perkawinan individu F1 dengan induknya yang bersifat homozigot resesif untuk mengetahui individu bersifat homozigot atau heterozigot. Kita lihat masing-masing contoh untuk setiap jenis perkawinan. Pertama, perkawinan resiprok disilangkan ayam jantan kuning H kecil dengan ayam betina hijau H besar, maka akan menghasilkan F1 ayam berwarna hijau H besar H kecil. Jika sesama F1 disilangkan, ayam jantan dan betina berwarna hijau H besar H kecil masing-masing gamit kita silangkan menghasilkan H besar ayam berwarna hijau, H besar H kecil berwarna hijau, H besar H kecil hijau, dan H kecil ayam berwarna kuning
perbandingan F2-nya ayam berwarna hijau berbanding ayam berwarna kuning adalah 3:1. Jika dibalik ayam jantan yang berwarna hijau diselangkan dengan betina berwarna kuning, maka hasil F1-nya tetap sama berwarna hijau dan F2-nya tetap memiliki perbandingan fenotip 3 ayam berwarna hijau banding 1 ayam berwarna kuning. Jadi perkawinan resipro ini membuktikan bahwa induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Jenis perkawinan berikutnya adalah perkawinan balik atau disebut back cross. Back cross dilakukan antar individu F1, misalnya kucing hitam heterozigot dengan salah satu induknya betina putih yang bersifat resesif sehingga gametnya B kecil. Perkawinan ini bertujuan untuk mencari genotip induk jika diketahui genotip F1 adalah B besar B kecil. Perkawinan ini menghasilkan keturunan F2-nya adalah kucing hitam B besar B kecil dan kucing putih B kecil karena F2-nya kucing hitam banding putih sama dengan 1 banding, berarti induknya bergenotip B kecil. Jika induk F1 kucing hitam diselangkan dengan salah satu induknya yang lain yaitu kucing hitam homozigot, maka akan dihasilkan keturunan F2-nya kucing hitam bergenotip B besar dan B besar B kecil. Karena hasil F2-nya semua hitam, berarti induknya bergenotip B besar. Jadi perkawinan balik ini bertujuan untuk mencari genotip induk dengan menyilangkan individu F1 dengan salah satu induknya. Dan jenis perkawinan terakhir adalah uji silang atau test cross. Misalnya tikus hitam H besar H kecil disilangkan dengan tikus putih H kecil yang resesif menghasilkan keturunan 50% tikus hitam dan 50% tikus putih. Maka tikus hitam yang disilangkan tersebut adalah heterozigot. Jika tikus hitam disilangkan dengan putih resesif, maka menghasilkan keturunan 100% hitam. Maka genotip tikus hitam yang disilangkan tersebut adalah homozigot. Jadi perkawinan uji silang ini bertujuan untuk mengetahui suatu individu bersifat homozigot atau heterozigot, di mana sekarang teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Disilangkan bunga mawar merah M besar menghasilkan dengan mawar putih M kecil menghasilkan keturunan F1 bunga mawar merah muda M besar M kecil 100%. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka kita akan memperoleh hasil persilangan F2 sebagai berikut: M besar M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil dengan rasio fenotipnya adalah 1:2:1. Apabila keturunan F2 yang dihasilkan sebanyak 160 batang, maka jumlah fenotip bunga mawar merah muda pada keturunan F2 sama dengan jumlah fenotip merah muda dibagi total perbandingan fenotip dikali jumlah keturunan F2 sama dengan 2/4 dikali 160 sama dengan 80 batang. Maka jawaban yang benar adalah 80 batang. Soal kedua, disilangkan tanaman jagung B besar rasa manis B besar B kecil, M besar M kecil dengan tanaman jagung biji besar rasa hambar B besar M kecil dari genotipnya diperoleh gamet untuk biji besar dan manis yaitu B besar M kecil M besar dan B kecil M kecil. Sedangkan gamet untuk biji besar dan hambar yaitu B besar M kecil, sehingga jika disilangkan maka akan diperoleh genotip keturunan F1-nya B besar M kecil biji besar rasa manis dan B besar M kecil biji besar rasa hambar B besar B kecil M kecil biji besar rasa manis dan B besar B kecil M kecil biji besar rasa hambar. Jika perbandingan keturunan F1-nya adalah 1:1 atau dengan presentasi masing-masing 50%, jawaban yang benar adalah. Berarti kita telah belajar tentang pola pewarisan sifat sesuai hukum Mendel. Hukum Mendel 1 disebut juga hukum segresi bebas karena
terjadi pemisahan alel secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 dapat dibuktikan melalui persilangan mode hibrid, yaitu persilangan antara dua individu yang memiliki satu sifat beda. Contohnya persilangan antara dua bunga pukul 4 yang berbeda warna. Sedangkan hukum Mendel 2 disebut juga hukum asortasi bebas karena terjadi penggabungan gen dalam gamet secara bebas saat pembentukan individu baru, dan hukum ini dibuktikan dengan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara dua individu yang memiliki dua sifat beda. Contohnya persilangan antara kacang ercis bulat berwarna kuning dan kacang ercis hisut berwarna hijau. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya mengenai. Nah, selanjutnya tentang penyimpanan semu hukum Mendel. Nah, teman-teman, penyimpanan hukum Mendel bersifat semu karena pola dasarnya masih sama dengan hukum Mendel. Penyimpanan semu ini ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip keturunan. Beberapa macam persilangan yang termasuk ke dalam penyimpanan semu hukum Mendel adalah epistasi, hipostasi. Misalnya pada persilangan bawang untuk menentukan warna umbi lapisnya kriptomeri, contohnya persilangan bunga linari, marcana. Polimeri, persilangan biji gandum, interaksi antara gen atau gen komplementer pada bunga lady rose, dan atavisme. Contohnya persilangan tersebut akan kita bahas satu persatu. Pertama, epistasi, hipostasi. Epistasi merupakan sebuah atau pasangan gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel, sedangkan hipostasi adalah gen yang dikalahkan atau ditutupi. Persilangan epistasi hipostasi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu epistasi dominan merupakan penyimpanan yang terjadi apabila ada satu gen dominan yang bersifat epistasi. Persilangan epistasi dominan ini menghasilkan F2 dengan perbandingan fenotipnya 12:3:1. Epistasi resesif penyimpanan yang terjadi apabila terdapat gen resesif yang epistasi terhadap gen dominan lain yang tidak sealel. Perbandingan ini menghasilkan perbandingan fenotip F2 9:3:4. Epistasi dominan dan resesif adalah penyimpangan yang terjadi karena ada dua gen dominan yang keberadaannya menghambat pengaruh. Salah satu jaminan tersebut perbandingan fenotip F2-nya 13:3 untuk membuktikan hasil perbandingan fenotip keturunannya. Mari kita lihat contoh persilangannya. Persilangan epistasi dominan. Misalnya pada bawang, untuk menentukan warna umbi lapis terdapat dua jenis gen dominan, yaitu gen A besar merupakan gen dominan yang menentukan warna merah, dan B besar adalah gen dominan yang menentukan warna kuning. Gen A besar epistasi terhadap gen B besar, gen A kecil dan
gen B kecil diselangkan bawang umbi lapis merah A besar B kecil dengan bawang umbi lapis kuning A kecil B besar menghasilkan keturunan F1 bawang umbi lapis merah A besar A kecil B besar B kecil. Gametnya adalah A besar B besar A besar B kecil A kecil B besar A kecil B kecil. Jika F1 disilangkan sesamanya bawang umbi lapis merah dengan bawang umbi lapis merah A besar A kecil B besar B kecil menghasilkan genotip F2 1A besar A besar B besar 2A besar B besar B kecil 2A besar A kecil B besar 4 besar A kecil B besar B kecil 1A besar B kecil 2A besar A kecil B kecil 1A kecil B besar 2A kecil B besar B kecil dan 1A kecil B besar B kecil. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung A besar menghasilkan umbi lapis yang berwarna merah. Kombinasi yang mengandung B besar tanpa disertai A besar berwarna kuning dan semua gen resensif akan berwarna putih. Jadi A besar epistasi terhadap B besar dan B besar epistasi terhadap B besar. Perbandingan fenotip keduanya adalah 12 umbi lapis merah, 3 umbi lapis kuning, dan 1 lapis putih. Berikutnya persilangan epistasi resesif, misalnya pada tikus. Untuk menentukan warna rambutnya terhadap 4 jenis gen, yaitu gen C besar merupakan gen yang mengakibatkan warna timbul, gen C kecil mengakibatkan warna tidak timbul, atau gen putih gen A besar mengakibatkan warna hitam jika disertai gen kecil G besar dan G kecil mengakibatkan warna abu-abu. Jika disertai gen besar gen kecil C kecil epistasi terhadap gen A besar dan A kecil diselangkan tikus berambut hitam C besar A besar dengan tikus berambut putih C kecil A kecil menghasilkan keturunan F1 tikus berambut C besar A besar A kecil bergamet C besar A besar C besar A kecil C kecil A besar dan C kecil A kecil. Jika F1 tikus berambut hitam C besar C kecil A besar A kecil diselangkan dengan sesamanya menghasilkan genotip F2 1 C besar A besar 2 C besar sebesar kecil 2 C besar C kecil A besar 4 besar C kecil A besar A kecil 1 C besar A kecil C 2 C besar C kecil A kecil 1 C kecil A besar 2 C kecil C kecil A besar A kecil dan 1 C kecil A kecil. Pada persilangan ini semua kombinasi yang mengandung C besar disertai A besar hasilkan tikus berambut hitam. Kombinasi yang mengandung C besar tanpa disertai A besar berambut abu-abu dan semua kombinasi C
resensif akan berambut putih, jadi C kecil epistasi terhadap A besar dan A besar epistasi terhadap kecil, maka perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 tikus berambut, 3 berambut abu-abu, dan 4 berambut putih. Selanjutnya, epistasi dominan resesif terhadap persilangan pada ayam Blackhorn untuk menentukan warna bulunya. Terdapat 4 jenis gen, yaitu gen C besar merupakan gen besar menghalangi C besar merupakan gen yang menghasilkan warna. Gen C kecil tidak menghasilkan warna atau ayam menjadi gen putih 1 besar menghalangi keluarnya warna, sehingga warna menjadi putih. Gen kecil tidak menghalangi keluarnya warna gen I besar terhadap epistasi terhadap gen C besar dan C kecil, serta gen kecil C kecil epistasi terhadap gen I besar dan I kecil. Disilangkan ayam jantan Leghorn berbulu putih I besar, C besar dengan betina Blackhorn yang putih I kecil, C kecil, menghasilkan keturunan F1 ayam Blackhorn berbulu putih 1 I besar, I kecil, C kecil yang gametnya adalah 1 besar, C kecil, C kecil, C besar, dan I kecil, C kecil jika F1 ayam Blackhorn berbulu putih. Silangkan menghasilkan genotip F2 besar. Selanjutnya, epistasi dominan resesif jika sesama disilangkan menghasilkan genotip F2 1 I besar, C besar, I kecil, C besar, 4 I besar, I kecil sebesar C kecil, 1 I besar, 1 besar, C kecil, 2 I besar, 1 kecil, C kecil, 1 I kecil sebesar 2 I kecil, C besar, C kecil, dan 1 I kecil, C kecil, dan 1 I kecil. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung I besar disertai C besar dan semua yang resesif menghasilkan ayam Blackhorn berbulu, sedangkan kombinasi yang mengandung C besar tanpa disertai besar memiliki bulu yang berwarna. Jadi meskipun gen C besar mempengaruhi munculnya karena bulu, tetapi karena bertemu GNI besar yang menghalangi munculnya warna, maka menghasilkan keturunan dengan fenotip F2-nya 13 bulu putih banding 3 warna. Itulah 3 jenis persilangan epistasi hipotesis. Teman-teman bisa memahami ya. Selanjutnya, penyimpangan semu kedua adalah Cryptomeri merupakan peristiwa munculnya karakter tertentu apabila gen dominan bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen terdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi. Contohnya warna bunga Linaria marocana yang ditentukan oleh pigmen hemosianin dan keasaman plasma. Sel pigmen hemosianin akan berwarna ungu pada plasma yang bersifat basah. Warna ungu merupakan hal yang tidak biasa karena merupakan fenotip baru saat menghilangkan bunga Linaria marocana. Terdapat 4 gen yang memberikan kode perubahan warna bunga, yaitu gen A besar memberi kode warna merah, gen B besar warna putih, gen A kecil dan B kecil juga berwarna putih. Gen A besar dan B besar berwarna ungu kita silangkan. Bunga Linaria marocana warna merah A besar, A kecil, B kecil dengan warna putih, A kecil, B besar, maka akan menghasilkan keturunan F1 bunga berwarna ungu. A besar, A kecil, B kecil dengan gamet besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Jika F1 bunga berwarna ungu, A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan sesamanya menghasilkan genotip F2 1A besar, A besar, B besar, B besar, 2A besar, A besar, B besar, B kecil, 2A besar, A kecil, B besar, 4A besar, 4A kecil, dan mungkin bisa dilihat seterusnya. Persilangan ini semua mengandung kombinasi yang mengandung gen A besar disertai B besar menghasilkan bunga berwarna ungu. Kombinasi yang mengandung A besar tanpa disertai besar berwarna merah dan kombinasi B besar serta semua gen resesif akan berwarna putih, maka perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bunga berwarna ungu
3 berwarna merah, dan 4 berwarna putih. Jadi warna ungu merupakan sifat tersembunyi yang akan muncul jika gen A besar berinteraksi dengan gen B besar. Selanjutnya ada polimeri. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah yang terjadi karena adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga gen ganda. Peristiwa ini mirip dengan persilangan hibrid dominan, tidak penuh atau intermediat. Contoh peristiwa polimeri adalah persilangan gandum atau Triticum aisticum. Pada pengujian polimeri ini, penelitian menghilangkan gandum berbiji merah dan putih. Terdapat 5 gen yang akan mempengaruhi kualitas warna merah pada biji gandum. Tentukan oleh jumlah M besar dalam kombinasi genotipnya. Gen dengan 4 M besar kombinasi ataupun mungkin bisa dilihat melalui penjelasan yang ada di keterangan gambar. Jika F1 disilangkan, sesamanya gandum biji besar, sedangkan dengan biji besar sedang M besar, 1M kecil, 1M besar, 2M kecil, 2 menghasilkan genotip keturunan atau F2-nya seperti pada tabel berikut. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung 4 gen M besar menghasilkan biji gandum berwarna merah gelap. Kombinasi yang mengandung 3 M besar menghasilkan biji gandum berwarna merah 2M besar berwarna merah, sedangkan 1M besar berwarna merah muda dan 4M kecil menghasilkan biji gandum berwarna putih. Jika perbandingan fenotip keturunan F2-nya adalah 1 merah gelap, 4 merah, 6 merah sedang, 4 merah muda, dan 1 putih. Secara keseluruhan perbandingan fenotipnya 15 biji berwarna merah banding 1 putih. Penyimpanan semu. Selanjutnya, penyimpanan semu keempat. Selanjutnya, penyimpanan semu keempat adalah gen-gen komplementer. Gen komplementer merupakan gen yang saling berinteraksi dan melengkapi, sehingga memunculkan fenotip baru. Apabila ada salah satu gen yang tidak hadir, maka pemunculan karakter fenotip tersebut akan terhalangi atau tidak sempurna. Contohnya pada persilangan bunga latiroses. Pada persilangan bunga latirus odoratus terdapat 2 gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen bunga. Gen-gen tersebut adalah gen besar membentuk pigmen berwarna sebaliknya. Gen kecil tidak membentuk pigmen warna. Gen P besar membentuk enzim pengaktif. Sebaliknya, gen P kecil tidak membentuk enzim P-aktif. Warna bunga hanya akan muncul jika kedua gen menghasilkan pigmen dan aktif enzim bertemu. Jika tidak, maka bunga akan berwarna putih. Misalnya, disilangkan bunga Lady Rose berwarna putih C besar, P kecil, dan bunga yang berwarna putih C kecil, P besar menghasilkan keturunan F1 bunga berwarna ungu C besar, C kecil, P besar, P kecil, dan GNC besar dan P besar bekerja sama memunculkan karakter ungu. Jika F1 bunga berwarna ungu C besar, C kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya, akan menghasilkan genotip F2 yang diperoleh dengan menggunakan persilangan metode Garpus sebagai berikut. 1. Gen dominan homozigot, 2 gen heterozigot, dan 1 gen resesif disilangkan dengan gen pasangannya dengan pola yang sama, maka akan menghasilkan 1 C besar, P besar, 2 P besar, C besar,
C besar, P kecil, 1C besar, C besar, P kecil, 2C besar, C kecil, P besar, 4C besar, C kecil, P besar, P kecil, 2C besar, C kecil, P kecil, C kecil, 1C kecil, C kecil, P besar, 2C kecil, C kecil, pada besar, P kecil, dan 1C kecil, C kecil, P kecil, P kecil. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung gen C besar disertai P besar menghasilkan bunga berwarna ungu karena pigmen warna dan enzim pengaktif bertemu. Kombinasi yang mengandung C besar tanpa disertai P besar berwarna putih karena pigmen warna tanpa enzim pengaktif. Kombinasi P besar tanpa C besar juga berwarna putih karena tidak ada pigmen warna meskipun ada enzim pun aktif. Semua gen resesif juga berwarna putih karena tidak ada pigmen warna dan enzim pengaktif. Jadi perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bunga berwarna ungu banding 7 berwarna gen putih. Dan penyimpangan semu yang terakhir adalah atafisme. Atafisme merupakan interaksi beberapa gen yang mengakibatkan hilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan sifat keturunan yang berbeda dengan induknya, tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi berikutnya. Contohnya pada persilangan ayam jengger dengan bentuk yang berbeda. Bentuk ayam jengger yang diamati dan genotip adanya adalah R besar P besar. Genotipnya untuk jengger bentuk sumpel atau walnut R besar, P kecil untuk jengger bentuk gerigi atau R kecil, P besar untuk jengger bentuk biji atau P dan R kecil, P kecil. Genotip untuk jengger bentuk belah atau single misalnya disilangkan ayam jengger ros R besar, P kecil, dengan ayam berjenggot R kecil, P besar, menghasilkan keturunan F1 ayam berjengger walnut R besar, P besar, P kecil bergamet R besar, P besar, P kecil, P besar, dan P kecil. Jika satu ayam berjengger walnut R besar, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan genotip F2-nya 1 besar R besar, P besar, 2 R besar, ataupun mungkin bisa dilihat pada tabel di atas. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung gen R besar disertai P besar menghasilkan ayam berjengger walnut. Kombinasi yang mengandung R besar tanpa disertai P besar menghasilkan ayam berjengger ros. Kombinasi pembesar tanpa disertai R besar ayam berjengger P, dan kombinasi semua gen resesif akan menghasilkan ayam berjenggot single. Maka perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 ayam jengger, 3 berjengger ros, 3 P, dan 1 berjenggot single. Dari persilangan ini memang menghasilkan perbandingan fenotip F2-nya sama dengan prinsip Bendel, tetapi F1-nya tidak mengikuti salah satu induknya, dan pada F2 muncul individu dengan sifat baru yaitu ayam berjengger single karena adanya berinteraksi antara gen yang resesif. Nah, itulah teman-teman keseluruhan mengenai penyimpanan semu hukum.
Sekarang kita akan membahas bagian yang sangat menarik sekaligus dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu aplikasi dan contoh pewarisan sifat-sifat dalam kehidupan nyata. Genetika bukan hanya ilmu dari buku, tetapi juga diterapkan dalam berbagai bidang, dari kesehatan, pertanian, hingga bioteknologi modern. Mari kita mulai dengan analisis silsilah keluarga, atau yang sering disebut dengan pedigree. Pernahkah kalian melihat diagram silsilah keluarga yang menunjukkan siapa ayah, ibu, anak, hingga cucu dalam satu garis keturunan? Dalam genetika, diagram ini digunakan bukan hanya untuk mencatat nama-nama anggota keluarga, tapi juga untuk melacak pewarisan atau penyakit genetik. Misalnya, jika seorang kakek menderita buta warna, maka kita bisa memprediksi kemungkinan anak atau cucunya mewarisi kondisi tersebut. Pedigree membantu para ahli genetika, konselor genetik, dan dokter dalam memetakan resiko genetik seseorang, serta membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk perencanaan keluarga. Selanjutnya, mari kita lihat pewarisan sifat pada manusia dan hewan ternak atau tumbuhan budidaya. Dalam bidang pertanian, para petani tidak hanya menanam tanaman secara acak, mereka memilih varietas padi atau jagung dengan hasil panen tinggi, tahan hama, atau cepat tumbuh. Ini semua berkat pemahaman tentang genetika. Proses seleksi ini dikenal sebagai pemuliaan tanaman. Begitu pula di dunia peternakan, hewan-hewan seperti sapi, ayam, atau kambing dikawinkan secara selektif agar menghasilkan keturunan dengan produktivitas tinggi. Misalnya menghasilkan lebih banyak susu, tumbuh lebih cepat, atau memiliki ketahanan tubuh lebih baik. Tak kalah pentingnya adalah kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan yang juga sangat nyata terjadi di masyarakat. Mutasi genetik adalah perubahan pada struktur DNA yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Contohnya albino, yaitu kondisi di mana tubuh seseorang tidak bisa memproduksi melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata. Orang dengan kondisi ini sangat sensitif terhadap sinar matahari. Lalu ada juga thalassemia, yaitu penyakit kelainan darah yang diwariskan dari orang tua ke anak. Orang dengan thalassemia memiliki hemoglobin yang tidak normal, sehingga merasa lebih sering lemas dan membutuhkan transfusi darah secara berkala. Dengan pemahaman genetika, kita bisa mendeteksi kondisi-kondisi ini sejak dini dan mengambil tindakan yang cepat, seperti konseling pranikah untuk pasangan yang berisiko tinggi. Kini, mari kita bahas penerapan yang lebih canggih dari genetika, yaitu dalam dunia kedokteran dan bioteknologi modern. Yaitu salah satu contohnya adalah tes DNA yang kini semakin populer. Tes ini bisa digunakan untuk banyak hal, misalnya dalam dunia forensik, untuk mengidentifikasi korban kecelakaan atau pelaku kejahatan melalui jejak biologis. Di dalam bidang kesehatan, tes DNA bisa memberikan kita informasi penting mengenai kecenderungan kita terhadap penyakit tertentu, seperti diabetes, kanker, atau penyakit jantung. Bahkan sekarang, ada tes DNA yang bisa memperkirakan kebutuhan nutrisi dan olahraga berdasarkan genetik seseorang. Hal ini dikenal sebagai nutrigenomik. Selain itu, teknologi rekayasa genetika juga berkembang pesat. Contohnya adalah produksi tanaman transgenik yang tahan terhadap hama atau cuaca ekstrim. Di bidang medis, para ilmuwan sedang mengembangkan terapi gen untuk mengobati penyakit gen genetik langsung dari sumbernya, yaitu gen yang rusak. Meskipun masih terus berkembang, harapan besar ada pada teknologi ini di masa depan di dunia kesehatan. Dengan semua contoh tadi, kita bisa melihat bahwa genetika bukan lagi ilmu yang hanya dipelajari di laboratorium atau ruang kelas. Genetika adalah ilmu yang hidup,
berkembang dan menyentuh banyak aspek dalam kehidupan manusia. Ia membantu kita memahami siapa kita, dari mana asal kita, dan bahkan apa yang mungkin terjadi di masa depan kita. Dari penentuan jenis kelamin bayi, sifat rambut, hingga resiko penyakit, semuanya bisa dijelaskan melalui genetika. Kita mungkin sering berpikir bahwa genetika hanya berkaitan dengan penyakit atau hal-hal ilmiah yang rumit. Namun sesungguhnya, hal-hal ilmiah yang rumit hadir dalam banyak aspek yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat anggota keluarga yang memiliki ciri fisik mirip seperti warna mata, bentuk wajah, atau bahkan suara. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan. Itu semua diwariskan melalui DNA yang bekerja seperti cetak biru yang menentukan bagaimana tubuh kita berbentuk dan berfungsi. Bahkan, kemampuan berbicara dengan intonasi tertentu, kecenderungan terhadap alergi, atau bahkan kepribadian tertentu bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Contoh lain yang menarik adalah ketika kita melihat variasi warna bunga pada tanaman hias di rumah. Mengapa warna bunga mawar merah bisa berwarna merah, putih, atau kuning? Ini berkaitan dengan komposisi genetik yang mengatur pigmen warna dalam kelopak bunga. Para petani dan penghobi tanaman sering melakukan persilangan untuk menghasilkan warna dan bentuk bunga yang unik. Ini adalah bentuk sederhana dari penerapan genetika dalam kehidupan nyata. Di bidang peternakan modern, genetika juga digunakan untuk menciptakan hewan-hewan unggul. Misalnya, ayam petelur yang bisa menghasilkan lebih banyak telur, atau sapi yang bisa memproduksi lebih banyak susu. Proses ini dilakukan dengan menyeleksi indukan berdasarkan sifat-sifat terbaiknya, sebuah strategi yang dikenal dengan nama seleksi buatan. Namun, di balik kemajuan ini, ada juga tantangan yang perlu kita perhatikan. Misalnya dalam dunia teknologi, penggunaan teknologi rekayasa genetika untuk menciptakan organisme hasil rekayasa genetika memunculkan perdebatan. Apakah aman dikonsumsi? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Disinilah pentingnya kesadaran etika dalam penerapan ilmu genetika. Ilmu yang hebat akan bermanfaat jika digunakan dengan baik. Tak hanya itu, di dalam dunia hukum dan sosial, genetika bahkan membantu dalam kasus pengujian ayah biologis. Tes DNA bisa digunakan untuk menentukan hubungan darah antara orang tua dan anak secara akurat. Ini bisa menjadi alat bantu dalam kasus hukum warisan dan adopsi. Satu hal yang menarik, di masa depan kita akan memasuki era yang disebut dengan medicine personal atau personalized medicine. Artinya, pengobatan seseorang bisa disesuaikan dengan kondisi genetiknya. Obat yang efektif untuk satu orang bisa jadi tidak efektif untuk orang lain karena perbedaan genetik. Inilah masa depan dunia medis, di mana genetika menjadi dasar pengambilan keputusan dalam merawat pasien. Maka dari itu, sangat penting bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk memahami dasar-dasar pewarisan sifat, bukan hanya agar bisa menjawab soal ujian, tetapi untuk memahami bagaimana tubuh kita bekerja, serta membuat keputusan cerdas dalam hidup. Pengetahuan tentang genetika juga bisa menjadi bekal karir di masa depan, baik sebagai dokter, peneliti, petani, guru, hingga pembuat kebijakan. Kita tidak harus menjadi ilmuwan besar untuk memahami genetika. Yang penting adalah punya rasa ingin tahu, kesadaran kritis, dan semangat belajar. Siapa tahu suatu hari nanti kalian yang sedang menyimak ini bisa berkontribusi dalam penelitian genetika yang menyelamatkan banyak nyawa, atau menciptakan tanaman tahan bencana yang bisa membantu mengatasi kelaparan di dunia. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah mempelajari begitu banyak hal tentang genetika dan pewarisan sifat, kita sampai pada satu kesimpulan penting, bahwa makhluk hidup, termasuk manusia, adalah hasil dari rangkaian informasi genetik yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Genetika bukan hanya sekedar ilmu tentang DNA, gen, dan kromosom. Lebih dari itu, genetika adalah jendela yang memungkinkan kita memahami mengapa kita seperti ini, mengapa kita mewarisi warna mata dari ibu atau bentuk dagu dari ayah. Genetika membantu kita memahami perbedaan dan persamaan dalam diri setiap individu. Di sini, kita bisa belajar bahwa meskipun kita berbeda, kita juga punya banyak kesamaan secara biologis sebagai manusia. Penting untuk kita setelah membahas bagaimana genetika bisa berdampak besar dalam kehidupan nyata, mulai dari analisis silsilah keluarga, pewarisan sifat pada hewan dan tumbuhan hingga aplikasi canggih dalam dunia kedokteran seperti tes DNA dan pengobatan berbasis genetik. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ilmu yang hebat juga punya tanggung jawab besar. Disinilah peran manusia sebagai makhluk berakal untuk tidak hanya menggunakan ilmu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Setelah mempelajari berbagai konsep dasar genetika, mekanisme pewarisan sifat, hingga aplikasinya dalam kehidupan nyata, kita dapat menyimpulkan bahwa genetika adalah ilmu yang sangat penting dan relevan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari struktur kromosom hingga gen dominan dan resesif, semuanya berperan dalam bentuk siapa kita hari ini. Pemahaman ini penting dalam konteks pembelajaran atau akademik, tetapi juga memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik manfaat tersebut, penting bagi kita untuk menyadari bahwa genetika juga memunculkan sejumlah isu etika yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan teknologi genetik dalam modifikasi gen, rekayasa genetik pada embrio, atau bahkan dalam pemilihan sifat tertentu pada anak adalah topik yang masih kontroversial dan menurut kebijaksanaan moral. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus harus mengembangkan kesadaran etis dan bertanggung jawab dalam memahami dan menggunakan pengetahuan ini. Kita tidak boleh hanya fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh ilmu pengetahuan, tetapi juga pada apa yang seharusnya dilakukan. Kemajuan ilmu genetika hendaknya bisa membuat kita terjebak dalam penilaian berdasarkan sifat genetik semata. Sebagai penutup, mari kita jadikan materi genetika ini sebagai awal untuk berpikir kritis dan eksploratif. Di dunia genetika sangat luas dan terus berkembang, tidak menutup kemungkinan di masa depan kalian akan menjadi bagian dari generasi yang menciptakan inovasi-inovasi genetika luar biasa yang membawa dampak positif bagi dunia. Teruslah bertanya, gali rasa ingin tahu, dan kembangkan ilmu pengetahuan dengan semangat yang bertanggung jawab. Karena dengan ilmu genetika, kita tidak hanya memahami pewarisan sifat, tetapi juga memahami potensi masa depan umat manusia. Genetika bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang pemahaman diri, tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan bagaimana kita bisa membuat masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, dan tetap semangat mengeksplorasi ilmu pengetahuan ya.